di conference Ichitech dengan judul Public Perception of Generative AI in Education, a Multi-Platform Social Media Analysis. Jadi sebenarnya ini lebih ke analisis sentimen terkait dengan penggunaan generatif AI di pendidikan seperti apa. Dan di sini menggunakan multi-platform social media analysis karena saya melakukan scraping datanya itu dari X, lalu dari Reddit, dan satu lagi dari YouTube, gitu, YouTube Comments terkait dengan generatif AI. Nah, yang melatar belakangi untuk paper ini adalah karena perkembangan AI generatif di pendidikan itu cukup masif, seperti penggunaan ChatGPT, Gemini, Claude, terus Copilot itu banyak banget dipakai di pendidikan gitu. Bahkan sampai sekarang juga di BINDO sendiri juga udah menerapkan AI ethics yang seberapa boleh kita menggunakan AI untuk sebuah mata kuliah gitu. Terus yang kedua, AI juga dimanfaatkan untuk tidak hanya pembuatan konten otomatis, tapi juga sekarang bisa menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Kita coding aja udah bisa pakai AI gitu. Mereka bisa buatin dan pembelajarannya lebih adaptif serta lebih personalized gitu, personalized. Nah, tantangannya itu adalah potensi untuk plagiarismenya itu cukup tinggi dan ketergantungan mahasiswa terhadap penggunaan AI itu juga cukup tinggi, serta isu etika pembelajaran. Makanya dibuatlah sebuah AI ethics untuk di universitas itu seperti apa gitu. Dan ini dilakukan diskusi publik karena paling cepat untuk mendapatkan data itu, yaitu melihat dari persepsi publik masyarakat itu seperti apa. Jadi saya memutuskan untuk menyasar 3 media sosial, yaitu X, YouTube, sama Reddit, untuk menjadi ruang utama masyarakat untuk bisa mengekspresikan opininya tentang AI di dalam pendidikan secara real time seperti itu. Dan research gap yang ditemukan adalah literatur. Emang literatur masih didominasi dengan adanya dataset berbahasa Inggris, dan sehingga bisa menyebabkan terkait dengan bias budaya dan linguistik juga. Lalu yang kedua, perspektif pengguna itu masih kurang terwakili. Dan yang ketiga ini saya membandingkan model transformer dengan model klasik, di mana model klasiknya ini menggunakan SVM sebagai tradisional modelnya. Lalu topik modeling sulit menangkap makna yang dengan teks pendek dan informal. Yang terakhir itu adalah integrasi dari sentiment analysis dengan topik modeling yang masih jarang dieksplorasi di Indonesia sendiri. Jadi tujuan dari penelitian ini sebenarnya menjawab 2 RQ, di mana ada investigasi sentimen terkait dengan penggunaan generatif AI di pendidikan. Lalu kuantifikasi bahasa, memang ketika saya cari datanya yang menggunakan bahasa Indonesia itu juga masih sangat sedikit. Akhirnya distandarisasikan seluruh data yang diperoleh itu ke dalam bahasa Indonesia melalui proses translasi dan komparasi model. Ini membandingkan model transformer dan klasik tadi untuk menemukan model mana yang terbaik, itu apakah transformer atau yang klasik gitu. Dan integrasi analisis ini sentimen dan topik modeling supaya lebih komprehensif juga untuk hasilnya gitu. Dan research question yang pertama, jadi bagaimana kinerja dari teknik analisis sentimen yang dipakai di model transformer itu ada Indobird dan Indobird-With, maupun model klasik yaitu SVM dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap generatif AI dalam pendidikan. Dan yang kedua itu adalah hubungan antara distribusi sentimen dan topik, diskusi melalui integrasi analisis sentimen dan pemodelan topik. Jadi pendekatan ini sentimen analisisnya, yang pendekatan tradisional ini menggunakan SVM, dan ada plusnya yaitu TF-IDF karena SVM itu hanya bisa membaca sebuah angka. Jadi supaya bisa maknanya bisa dimengerti, itu digabungkan dengan yang term frequency inverse dokumen
supaya dia bisa melihat kata mana yang paling banyak sering muncul gitu Pak, dan yang menggunakan SVM itu paling banyak digunakan juga untuk penelitian. Lalu keterbatasannya ya, jika menggunakan SVM itu sulit menangkap makna kontekstual, makanya ditambahkan dengan menggunakan TF-IDF. Dan kata yang sama itu bisa memiliki makna yang berbeda tergantung dengan konteks kalimatnya itu sendiri. Sedangkan ketika menggunakan pendekatan transformer itu ada BERT, di mana dia bisa memahami konteks kalimat yang lebih panjang gitu. Dan sedangkan untuk Indobird sendiri ini memang bahasa yang sudah dilatih gitu ya, sudah dilatih untuk bahasa Indonesia, tapi bahasanya bahasa yang formal dan bahasa yang lebih terstruktur. Jadi kalau misalkan kita scraping data di X, biasanya bahasanya udah macam-macam gitu, macam-macam banyak. Mungkin ada ejaan, terus ada singkatan. Nah, diatasinya dengan menggunakan si Indobird Tweet karena memang dia dikhususkan untuk teks yang lebih informal. Bahkan dia juga bisa untuk membaca sebuah emoji gitu. Emoji bisa ditranslasi menggunakan Indobird Tweet. Nah, nantinya mereka akan dibandingkan kira-kira model yang mana yang paling sesuai dan yang paling akurat, akurasinya paling tinggi. Nah, lalu untuk bisa mengidentifikasi topik diskusinya, topik diskusi generatif AI-nya, ini ada penggunaan tradisional dengan yang bertopik tadi. Jadi ada di embed dulu, di clustering, lalu menggunakan yang TF-IDF supaya dia bisa menangkap konteks makna semantiknya gitu. Tapi keterbatasannya adalah komputasinya lebih tinggi. Jadi ketika memang dijalankan itu pemrosesannya agak lumayan lama gitu ya, agak lumayan lama. Sedangkan kalau yang menggunakan yang LDA ini tradisional, ini paling banyak dipakai, tapi dia sulit menangkap makna semantik itu sendiri gitu. Jadi kurang optimal kalau misalkan ada teks pendek di media sosial, dia kurang bisa untuk mentranslasi artinya apa. Jadi bertopik lebih bisa menangkap konteks dan menghasilkan topik yang lebih koheren. Nah, ini untuk framework yang saya tuliskan di bab 3-nya sebagai metodologi. Jadi ada raw data collection dari 3 sosial media. Lalu data tersebut di pre-processing. Jadi ada 2 pre-processingnya. Ada yang menggunakan classical machine learning, yaitu ya tadi menggunakan karena memang kita mengkategorikannya kan sebagai tradisional dengan yang transformer. Nah, yang transformer ini menggunakan Indobird dan Indobird Tweet, sedangkan yang classical ini menggunakan vektorisasi TF-IDF untuk menghitung seberapa banyak kata itu seberapa banyak kata itu diulang gitu. Dan yang stop word removal ini untuk menghilangkan kata-kata yang memang tidak punya makna kayak di, ke, nah itu dihilangkan. Lalu mode das waktunya ini ada dilanjutkan ke Indobird base sama Indobird Tweet. Lalu baseline-nya dan evaluasinya ada akurasi, precision, F1 score, dan confusion metricnya. Outputnya adalah sentimen, jadi ada positif, netral, dan negatif. Nah, pengumpulan data dari tiga media sosial itu, total data mentahnya itu adalah 8.139 dari periode 19 Juli 2022 sampai 11 April 2026 gitu. Dan ada beberapa yang memang sangat-sangat jarang ditemukan, entah kenapa sangat jarang ditemukan menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang menjadi kekurangan gitu, menjadi keterbatasan di penelitian ini karena at the end harus ditranslate lagi gitu bahasanya karena sangat jarang menggunakan yang bahasa Indonesia. Nah, diterjemahkannya itu menggunakan LLB 200 ini. Lalu anotasinya juga, anotasi sentimennya menggunakan semi otomatis. Jadi ada beberapa yang memang semi manual untuk diberikan anotasinya supaya bisa mengurangi noise pelabelannya. Dan dari proses itu, pembersihan pre-processing, hasil akhirnya data bersih yang saya pakai dijalankan di Google Colab itu adalah 1295. Jadi untuk pemodelannya hanya 1200. Nah, ini data filtering dan class distributionnya itu seberapa banyak. Jadi
pengurangannya menghilangkan dari data awal mentah awalnya, menghilangkan baris kosongnya seberapa banyak, ada kata-kata yang duplikat, lalu ada teks yang memang rendah dan kayak ada yang kata-kata yang mendekati dan di luar topik AI, akhirnya ditemukan ya 1295 ini gitu. Dan sentimen class distributionnya paling banyak itu adalah bersifat netral. Jadi yang bersifat netral ini malah yang memberikan lebih banyak makna gitu, memberikan lebih banyak makna terkait dengan penggunaan AI di pendidikan gitu. Lalu ada kata negatif dan positifnya 140, jadi udah didistribusiin. Nah, jadi ini proses untuk yang pre-processingnya. Jadi eksperimental setupnya ada beberapa, jadi ada training configuration-nya juga. Jadi untuk bisa mengoptimalisasi modelnya itu bisa berjalan, itu pakai optimizer-nya yang Adam W. Terus ulang trainingnya itu dilakukan sebanyak 3 kali untuk bisa balance. Dan di sini ada data-data, kalau misalnya tadi lihat labelnya itu terlalu banyak yang netral. Nah, supaya datanya bisa balance, itu pakai Waycross dan random undersampling gitu. Jadi pakai imbalance data handling supaya datanya bisa balance antara ketiganya gitu ya. Terus dijalankan di NVIDIA GPU, jadi dijalankannya pakai GPU di Google Cloud sih. Gitu. Ini hasil yang diperoleh dari masing-masing model. Jadi yang saya tampilkan ini dari terkait dengan akurasi dan F1 score ya, di mana model transformer itu nilainya paling mengungguli ya, lebih tinggi gitu, paling tinggi dibandingkan pendekatannya si SVM gitu. Di mana performanya Indobert itu mencapai 0,81 atau 0,81 dan makro F1-nya itu 0,76 gitu. Nah, Indobert ini meningkatkan akurasinya sebesar 18,8% dari si SVM gitu, dan memang model transformer itu menunjukkan lebih efektif dibandingkan analisis sentimen data media sosial berbahasa Indonesia dibandingkan yang menggunakan SVM, dan sudah ditambahkan dengan optimalisasi karena tadi pelabelannya itu tidak seimbang gitu ya. Nah, ini adalah confusion matrix dari yang ketika dijalankan. Prediksi paling konsisten dengan nilai diagonal tertinggi itu masih di Indobert-Witt, terutama pada kelas netral, karena nilai diagonalnya itu paling konsisten. Terus yang kedua adalah Indobert ini masih mengalami kesalahan klasifikasi pada data netral yang diprediksi sebagai negatif atau positif, dan SVM plus class wide yang udah diseimbangkan ini kesalahannya paling besar untuk klasifikasi kelas negatif dan netralnya. Namun memang seluruh model secara keseluruhan ketiganya itu lebih mampu mengenali kelas yang netral dibandingkan kelas positif ataupun negatif itu sendiri gitu. Dan akhirnya dapat disimpulkan model transformer ini lebih efektif untuk menangani kompleksitas data media sosial. Nah, ini untuk perbandingan secara imbalance strateginya tadi untuk menghadapi menanggulangi si data yang tidak seimbang. Ini pakai si SVM menggunakan class-wide dan random undersampler gitu. Jadi kalau misalkan class-wide itu lebih akurasinya lebih tinggi lagi, karena kalau misalkan random undersampler itu kita kayak menghilangkan datanya, sedangkan kalau class-wide ini kita mencoba untuk membuat datanya itu biar lebih seimbang gitu, tidak menghilangkan datanya sama sekali gitu. Nah, ini untuk discussion-nya, jadi ada 10 kata yang paling sering muncul untuk setiap sentimennya, itu pasti ada ChatGPT di atas. Jadi paling sering di kata ChatGPT, didik dan ajar ini muncul paling dominan di setiap sentimen, baik itu netral, baik itu negatif ataupun positif. Dan yang paling sering mendapatkan negatif gitu ya, sentimen negatifnya itu lebih banyak mengandung kata kritik kayak misalnya tidak, dan yang sentimen positifnya itu lebih banyak mengandung kata baik ataupun senang.
seperti itu. Jadi justru kata-kata informatif terkait dengan penggunaan AI itu ada di sentimen netral. Jadi tidak di negatif ataupun tidak di positif gitu, tapi dia lebih di netral aja gitu terkait dengan penggunaan AI dalam pembelajaran. Ini ketika di workflow per sentimennya seperti ini, jadi ada sekolah di ChatGPT ini adalah seperti yang kayak tadi, dan di sini sentimen negatif itu lebih sering memuat kata bernuansa kritik atau kekhawatiran. Sekolah, manusia, dan tidak. Maksudnya di sini adalah manusia tuh apakah AI itu akan menggantikan manusia atau tidak gitu. Makanya manusia masuk ke sentimen yang negatif. Lalu sentimen netral itu ada didik, buat, dan guna. Ini masuknya ke penggunaan AI di dalam pembelajaran. Sedangkan yang positifnya ini lebih ke tadi selain baik ataupun senang, itu juga ada kata bantu gitu. Nah, dari hasilan tadi itu bisa disimpulkan 4 hal. Jadi kita bisa menemukan model yang memang konsisten, lebih tinggi akurasinya itu dibandingkan model tradisional, yaitu SVM, yaitu Indobird, Tweet, dan Indobird. Lalu class weight itu lebih efektif dibandingkan random undersampling dalam menangani ketidakseimbangan kelasnya gitu. Dan kayak posisi netral, positif ataupun negatifnya gitu. Terus yang ketiga adalah perbedaan karakteristik sentimen itu bisa diidentifikasi melalui distribusi kata dan analisis topik pada setiap kelas sentimen, dan integrasi sentimen analisis dan topik modeling yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan persepsi pengguna dalam generatif AI dalam pendidikan. Gitu. Nah, ini untuk limitation dan future research yang bisa dilakukan adalah yang pasti adalah karena tadi data bahasa Indonesia yang masih sedikit, perlu proses translasi, ini ada potensi noise dan potensi bias juga karena diterjemahkan gitu. Datasetnya cukup terbatas, cuma menemukan ya tadi setelah difiltering dan divalidasi hanya tersisa 1295 data aja, dan ketidakseimbangan distribusi kelasnya gitu. Jadi bisa ketidakseimbangan itu bisa berpotensi untuk kemampuan generalisasi sebuah model gitu. Karena tadi kalau misalnya dilihat netralnya itu cukup jauh perbedaannya dengan positif dan negatifnya gitu. Nah, future research yang bisa dilakukan adalah memperluas ukuran dan keragaman dataset yang pasti dari berbagai platform media sosial, mungkin bisa ditambah lagi, mungkin bisa dari Instagram, lalu mengeksplorasi pendekatan topik modeling yang lebih canggih lagi untuk bisa menganalisis temporal topik dan mengevaluasi dampak kualitas terjemahan terhadap performa analisis sentimen dan pemodelan topik. Sekian untuk presentasinya Prof dan Bapak Ibu sekalian. Ya, tarik nafas dulu. Ada yang mau tanya teman-teman? Ya, menarik nih. Nanti dipakai di dalam penelitian ini? Tidak, Prof. Oh, tidak. Janjian sama Bu Vero ya kitanya. Sama dengan hal yang dengan Bu Vero kemarin belum kepikiran mau arahnya kemana. Ya udah akhirnya analisis sentimen aja gitu. Karena kan bisa langsung diolah scraping data kan, Prof. Scraping data. Ya, scraping. Kenapa itu nggak dipakai di dalam penelitian ya, maksudnya? Ya minimal tekniknya ya. Scrapingnya bisa dipakai nggak? Kemarin sempat sebenarnya kan kalau topik penelitian saya itu disertasi saya itu terkait dengan penderita demensia ya, Prof ya. Oh ya, demensia. Iya, demensia. Nah, akhirnya setelah ditinjau literaturnya beralih. Jadi bukan penderitanya yang difokuskan, yaitu adalah caregiver-nya. Oh, caregiver. Gitu. Jadi belum sempat untuk teknik ini diimplementasikan di di topik disertasi. Kemungkinan besar mungkin nanti akan dipakai untuk menjawab ya kalau misalnya RQ 1-nya gitu. Mungkin bisa menggunakan SLR atau menggunakan teknik ini gitu. Oh gitu. Jadi transformernya ini nggak digunakan nanti mungkin ya? Mungkin bisa digunakan untuk mencari terkait dengan gimana sih pandangan caregiver demensia di Indonesia gitu, Prof. Karena kemarin sempat saya juga buka di Instagram, itu banyak kayak forum terkait dengan forum terkait dengan caregiver demensia yang mencurahkan isi hatinya gitu, Prof.
gitu. Bisa dipakai untuk itu juga. Iya, menarik ya. Jadi demensia itu lupa ingatan berarti ya? Ya, tidak hanya lupa ingatan, tapi semuanya kognitifnya berkurang gitu, maupun memori dan yang lain-lainnya gitu. Iya. Termasuk orang tua gitu ya? Iya, kebanyakan sih orang tua sih. Iya, kebanyakan usia ya. Iya, harus ya bro. Benar. Iya. Nah, menarik tuh. Nah, cuman tadi kalau bicara ke, kan ibu melakukan perbandingan tradisional sama yang transformer ini ya, gitu. Dan memang ya penelitian sebelumnya selalu mengatakan si transformer lebih bagus lah dari akurasi ya. Iya, dari tapi akurasi. udah ada uji dari kecepatan nggak? Kalau dari kecepatan tidak sih Prof, tapi kalau misalkan cuma hanya lihat akurasinya. Akurasi itu. Oh iya. Karena deep learning itu kan konsep generatif AI ini deep learning. Dia semakin tajam, terutama yang ditanya saya lupa lagi. Nah, akurasi makin bagus, cuman biasanya dia lebih lambat gitu. Cuman kalau prosesnya lambat ya, bener ya. Iya. Apalagi kalau datanya semakin besar itu lama banget. Iya. Bisa sampai sehari atau berapa yang tadi berapa datanya tuh? Ini datanya lumayan cukup karena yang diolah cuma 1.200 sih Prof. 1.200. Jadi nggak terlalu lama banget, kayak sekitar 20 sampai 30 menit udah bisa hasilnya udah bisa keluar gitu. Itu yang transformernya gitu ya. Oke. Kalau yang TFDF pasti lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi Prof. Iya, benar. Jadi lebih cepat lagi. Bisa beda ya, artinya bentuk yang manual itu kan memang dia terbatas gitu ya, nggak lebih bagus dari yang sekarang ya. Nah terus untuk datanya tadi kan ya 1.000 tadi ya? Iya 1.000. Dari 8.000 setelah di filtering hanya ditemukan data yang bisa digunakan itu adalah 1.200. Coba lihat yang terakhir tadi, saya lupa itu tuh. File terakhir. Yang paling terakhir ini Prof. Oh ya, memperluas ukuran. Iya, memperluas ukuran datasetnya. Ya, nanti kalaupun ya cuman ini nggak jadi, katanya nggak diinin ya. Mungkin nanti bisa pakai topik yang lain. Iya, pakai topik lain ya. Jadi tapi juga ukuran itu kan dari waktunya diambil datanya ya. Tadi itu waktunya itu dari tahun berapa tahun itu? Setahun? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya. Cuma memang terkait dengan yang bahasa Indonesia itu sangat sedikit Prof. Jadi pendapat orang ya pendapatnya itu tidak bisa diolah lah, yang mungkin mereka tuh hanya hanya promosi AI gitu. Jadi iklan-iklan AI tapi berbahasa Indonesia semua. Iya, bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi makanya akhirnya ya udah ditranslasi. Iya. Tapi Inggris juga diambil. Inggris diambil tapi ditranslasi. Ditranslate. Jadi nggak pakai bahasa Inggris. Nah, by the way, API-nya pakai apa itu Bu untuk ngambil si X, YouTube sama Reddit? Nah, ini kalau X itu pakai custom scraper. Nah, kebetulan waktu pada saat saya scrap 2 hari kemudian diblok. 2 hari kemudian diblok langsung ya? Ya. Itu open source atau gimana? Open source. Open Karena source waktu ya. itu Ibu saya pakai scraping Python gitu? Iya, Python ya. Cuma diblok langsung. 2 hari kemudian setelah saya scrap data itu diblok. Padahal ada sebelumnya ada di tutorialnya di YouTube gitu. Dia masih kodenya gitu. Saya pakai, ya bisa dipakai, tapi setelah itu ketahuan. Kalau yang ini pakai sama sih Prof, yang YouTube sama Reddit juga sama pakai custom scraper. Iya, dia open source apa enggak? Mereka kasih free enggak? Open source. Yang YouTube sama yang Reddit. Reddit gitu, ya. Karena kebetulan beberapa teman juga pakai ini gitu. Bisa untuk lebih gampang untuk ngambil dari YouTube sih Prof, karena dia open source. Iya, kayak Twitter juga ada itu API-nya ya. Tapi Twitter masih X itu kan lanjutan. Twitter ganti jadi X. Iya.
Kemarin masih open source ya sekarang? Masih open source karena Iya, waktu iya. ngambilnya di bulan Maret deh, Bulan Maret ini lah. ya? Habis Terus itu habis ditutup itu ya? di blok untung udah sekarang. Oke. Udah bisa ditarik datanya. Iya. Oke, menarik lah. Jadi penelitian-penelitian yang memang ngarahnya ke kita kan di information system nggak pusing algoritmnya, kita Iya, tinggal kita pakai pakai apply. algoritmanya. Iya, benar. Bahkan sekarang maksudnya kalau kita pakai Google Colab juga dia bisa rekomendasiin dari Ah. Gemini kalau ada error. Oh. Jadi dia langsung bisa solving sendiri gitu. Benar. Iya. Jadi langsung bisa buat jalanin lagi, lanjutin lagi programnya dipakai lagi gitu sih Prof. Iya. Oke, menarik. Ya. Terima kasih Terima kasih Bu Prof. Nur atas presentasinya.